Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Suatu sukacita bagi saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara di sore hari yang berbahagia ini, di hari pertama minggu ini dan di minggu terakhir dari bulan ini. Saya percaya bahwa Tuhan yang sudah menyertai kita sepanjang bulan ini, Tuhan yang akan menyertai kita di hari-hari yang ke depan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita satukan hati, kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, supaya renungan firman pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, Tuhan yang berdaulat atas jagat raya ini, Tuhan yang berdaulat atas sejarah hidup manusia. Kami ada itu semua karena ada tangan Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Engkau yang telah membentuk kami sejak dalam kandungan ibu kami. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami percaya Engkau juga yang akan membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Karena itu sore hari ini kami naikkan syukur kami atas kebaikan-Mu, atas penyertaan, atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kalau sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, biar Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, yang mengajari kami, yang membukakan rahasia kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Berkati setiap kami, dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran langsung renungan firman Tuhan ini, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang melawat. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah The Dark Night of the Soul. The Dark Night of the Soul. Atau kalau saya bahasa Indonesia kan, lebih kurang malam kelam jiwa. Wow, sedikit romantis saudara. Malam kelam jiwa. Istilah ini pertama kali didengungkan atau diucapkan oleh John of the Cross. John of the Cross. Dialah yang mendengungkan istilah ini, The Dark Night of the Soul. Dan juga dikutip oleh Mother Teresa di dalam perjalanan pelayanannya. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk
yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca ini merupakan ajakan di dalam mengikuti juru selamat. Tentu ini berlaku untuk orang-orang yang mengikuti sang juru selamat, bukan untuk semua orang. Orang yang menyerahkan hidupnya untuk memenuhi panggilan sang juru selamat, yaitu Yesus. Panggilan untuk menjadi pengikut Kristus, panggilan untuk menjadi murid Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai menjadi murid Kristus, ketika kita mulai mengikut Tuhan dengan segenap hati, tidak jarang jiwa kita akan mengalami keletihan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan katakan ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi panggilan ini kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, mau dijadikan murid Kristus, mau dibentuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Dan ketika kita mulai mengikut Kristus, ketika kita mulai menjadi murid Kristus, ketika kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya letih lesu. Letih lesu. Dan keletihan itu bukan di fisik sebenarnya. Keletihan itu lebih ke jiwa. Berarti kalau berbicara jiwa itu berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Kita akan mengalami yang namanya the dark night of the soul, malam kelam jiwa. Kenapa? Kenapa? Semua orang yang mulai serius mengikut Tuhan, semua orang yang mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, biasanya akan mengalami ini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat Yohanes Pembaptis pun pernah mengalami ini ketika dia di penjara. Dia mengalami malam kelam jiwa sampai akhirnya dia mengutus muridnya bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias yang akan datang itu atau kami harus menantikan yang lain? Ada sesuatu yang menggoncang jiwanya, padahal Yohanes Pembaptis, dia yang membaptis Tuhan Yesus, dia yang langsung mendengar suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes Pembaptis juga lah yang memberitakan tentang Yesus. Tetapi ada saatnya dia mengalami itu, malam kelam jiwa. Dan ini akan dialami oleh semua anak Tuhan yang sungguh-sungguh tentunya. Kenapa? Kenapa kita bisa mengalami malam kelam jiwa? Padahal kita sedang serius ikut Tuhan, padahal kita sedang sungguh-sungguh ikut Tuhan, padahal kita sedang menyerahkan hidup kita. Bapak Ibu, ketika kita hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ada pertarungan dalam jiwa kita, saudara. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini merupakan sebuah pertarungan, sebuah peralihan dari sinful nature, dari natur dosa kepada divine nature. Dari natur ilahi, dari natur dosa menuju kepada natur ilahi. Sehingga ada dua hal pertarungan dalam jiwa kita, sampai akhirnya kita ini mengalami kepenuhan Kristus. Itulah sebenarnya pertarungan terberat di dalam kekristenan. Itulah sebenarnya tantangan yang paling sulit dalam kekristenan. Bukan bagaimana kita cari makan minum pakai, karena Tuhan menjamin Dia akan memelihara kita.
Kalau burung pipit di udara Tuhan pelihara, kita pun akan Tuhan pelihara. Kalau rambut di kepala kita Tuhan tahu, Tuhan hitung, apalagi semua pergumulan kita. Jadi malam kelam jiwa ini bukan pergumulan karena kita mencari makan minum pakai, bukan sebenarnya. Tetapi pertarungan atau pergumulan bagaimana kita mengalami yang disebut perubahan dari sinful nature kepada divine nature. Dari natur dosa bermetamorfosis, metanoia kepada divine nature. Nah, ketika itu terjadi, maka kita akan mengalami malam kelam jiwa. Ibarat orang itu di persimpangan, saudara. Semua orang yang di persimpangan itu mengalami kebingungan, mengalami kesepian, mengalami bisa stres juga. Nah, tidak jarang anak-anak Tuhan akan masuk ke dalam ini, saudara. Jadi kenapa kita mengalami letih lesu, atau yang saya sebut kadang istilah the dark night of the soul, itu pertama karena cara pandang kita melihat kehidupan sudah berbeda dengan kebanyakan orang. Cara pandang kita melihat kehidupan itu sudah berbeda dengan kebanyakan orang. Sehingga ketika kita mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita menjadi merasa orang asing. Bukankah Tuhan bilang kita ini penumpang di dunia ini? Jadi kalau saudara ketika sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh taat pada Tuhan, saudara jadi merasa asing di lingkungan saudara. Karena jiwanya sudah berubah, saudara. Cara melihat hidup sudah berubah. Sehingga kita mengalami kesepian. Ketika kita mengalami kesepian, kita mengalami keletihan. Saya ingat ketika pertama kali saya baru bertobat, saudara. Sebelum bertobat saya masih ngerokok. Saya masih suka nonton film porno. Saya masih suka melakukan minum-minuman keras. Di kos-kosan dulu kita lakukan itu sesuatu yang biasa. Tetapi ketika kita sudah mulai bertobat, kita sudah tidak bisa lagi menikmati semua itu, maka kita di lingkungan kita merasa asing. Mereka pun melihat kita jadi asing. Jadi kita kadang merasa sendiri. Dan tidak jarang kita malah merasa lonely, kesepian. Inilah yang membuat kenapa orang-orang yang mengikut Tuhan mengalami letih lesu. Jadi letih lesu yang dimaksud di situ bukan karena kita bergumul mencari nafkah, bukan. Tetapi bagaimana kita menghadapi lingkungan kita ketika jiwa kita ini mengalami transformasi, mengalami metamorfosis, dan sudah tidak bisa lagi klik dengan orang di sekitar. Jadi kenapa kita mengalami malam kelam jiwa? Karena pertama, cara kita melihat kehidupan sudah berbeda dengan kebanyakan orang melihat kehidupan. Yang kedua, cara kita menilai sesuatu sudah berbeda dengan kebanyakan orang. Ada hal-hal yang dulu berharga bagi kita, sekarang sudah tidak berharga lagi. Ada hal-hal yang dulu tidak berharga bagi kita, sekarang itu menjadi berharga. Saya ambil contoh. Mungkin sebelum kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh, uang itu menjadi prioritas yang paling berharga dalam hidup kita. Kita rela lakukan apapun demi uang. Tetapi ketika kita mulai mengikut Tuhan, ketika kita mulai mengasihi Tuhan, uang tidak lagi menjadi hal yang paling berharga. Sehingga seringkali kita, ya kalaupun kerugi itu sudah biasa. Dan itu tidak bisa diterima orang-orang di sekitar kita. Dulu waktu kita belum mengenal Tuhan, waktu kita masih belum menjadi murid Kristus sungguh-sungguh, mungkin bagi kita saat itu doa, baca Alkitab, ibadah, melayani itu bukan sesuatu yang berharga, bukan sesuatu yang penting.
Bagi kita jalan-jalan itu jadi jauh lebih berharga. Bagi kita kumpul dengan teman-teman jauh lebih berharga. Tetapi ketika kita mulai mengenal Tuhan dan menjadi murid Kristus, melayani Tuhan, ibadah, doa, firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sampai hampir-hampir kita nggak punya waktu untuk nongkrong-nongkrong yang tidak penting dengan teman, untuk melakukan hobi-hobi yang tidak terlalu bermanfaat dengan teman-teman. Sehingga orang-orang di sekitar kita menganggap kita mulai sombong, menganggap kita mulai sok rohani, mulai menganggap kita sok suci. Dan itu bisa membuat kita mengalami the dark night of the soul. Karena sudah berubah penilaian terhadap yang berharga itu. Ketika saya bertobat, ada banyak hobi-hobi saya akhirnya nggak penting lagi bagi saya. Kesukaan-kesukaan dulu yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman itu menjadi tidak penting lagi dan tidak bisa menikmati lagi. Dulu kalau kumpul sama teman, kalau nggak ngerokok sama teman bilang, Allah kamu ini nggak kompak. Tapi ketika sudah bertobat, akhirnya daripada saya rusak dengan kamu, mending saya tinggalkan kamu. Dan itu bisa membuat kita kehilangan banyak hal. Dan ketika kita mengalami kehilangan demi kehilangan, ketika kita mulai tidak bisa diterima oleh lingkungan, maka kita akan mengalami yang namanya kesepian. Ketika kita mulai mengalami kesepian, kita mengalami letih lesu, saudara. Karena kita mengalami lonely. Orang tidak bisa memahami kita lagi. Nggak bisa. Itulah kenapa Tuhan bilang datang kepadaku. Yang ketiga, kenapa kita mengalami letih lesu, dark night of the soul? Cara kita meresponi sesuatu udah berbeda dengan kebanyakan orang. Dulunya kalau kita disenggol dikit, kalau kita disakiti, kita meresponi dengan emosi. Dengan emosi. Berantem pun gak apa-apa. Tetapi ketika kita sudah mulai menjadi murid Kristus, kita sudah diajari bagaimana sangkal diri, pikul salib. Kita dengan sabar menghadapinya. Kita lebih suka mengalah daripada ribut. Bahkan kita lebih suka rugi. Kita rela dirugikan. Kita rela dirugikan. Dan orang dunia nggak bisa memahami ini. Dulunya kita hanya orientasi pada diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Akhirnya setelah kita mulai mengikut Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, kita mulai memikirkan nasib orang lain, kita mulai peduli bagi orang lain, kita memecahkan hidup kita untuk orang lain. Ini bisa membuat kita letih lesu. 12 tahun kami sama istri menampung orang. Tinggal di rumah kami biayai seluruhnya. Ada kalanya merasa capek ya. Apa sebenarnya yang saya cari? Tetapi kalau tidak dilakukan itu, jiwa memberontak. Karena itu yang Tuhan mau bagi kita. Kadang ngurusin jemaat itu gak mudah. Kadang berpikir, ngapain sih saya sampai ngotot-ngotot seperti itunya? Untuk membawa orang datang kepada Kristus. Tapi ketika kita lakukan itu kadang disalah mengerti. Dan itu bisa membuat kita letih, capek. Dan makanya tidak sedikit orang akhirnya sudah tidak mau sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Sudah gak mau karena mengalami letih lesu. Yang dulunya kita bisa mengandalkan uang kita, kita mengandalkan relasi kita, kita mengandalkan pengaruh kita. Apalagi ini untuk orang-orang kaya atau orang-orang pejabat. Yang dulunya sedikit-sedikit mengandalkan relasi, mengandalkan uang. Bila perlu siapapun dibeli dengan uang. Tetapi ketika kita mulai ikut Tuhan,
Kita ikuti semua proses aturan main. Kita mulai mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan, itu kita bisa mengalami letih lesu. Saudara, itulah sebabnya kenapa Tuhan ajak, marilah kepadaku, kata Tuhan. Jadi ketika kita mulai ikut Tuhan dengan cara pandang yang tidak sama dengan dunia, dengan respon yang tidak sama dengan kebanyakan orang, itu akhirnya terkesan kita sebagai orang yang bodoh, penakut. Ya, saya kadang alami itu. Dulu waktu belum bertobat nggak suka langsung pukul. Sekarang mau pukul Tuhan bilang nggak boleh. Jadi kesannya kita apa? Bodoh. Kesannya apa? Kita penakut. Padahal tidak. Terjadi pertarungan antara keinginan daging dan keinginan roh di dalam jiwa kita. Kita mau mengikuti keinginan daging kita atau kita mau mengikuti keinginan roh kita. Ketika pertarungan itu kuat di dalam jiwa kita, kadang kita capek, saudara. Capek. Dan kalau terus dilakukan ini, dan kita mengalami malam kelam jiwa, kesepian, saudara. Kesepian. Kita merasa sendiri, tidak ada yang mengerti kita. Kita merasa tidak ada yang peduli kita. Itulah penyebabnya kenapa banyak orang mengalami the dark night of the soul. Dan tidak sedikit akhirnya memutuskan kembali kepada masa lalu. Di Alkitab ada Demas kembali lagi, saudara, mencintai dunia. Mungkin jiwanya nggak kuat, saudara. Jiwanya nggak kuat. Jadi letih, lesu yang dimaksud di sini bukan karena kita melakukan dosa, tapi letih, lesu yang dimaksud di sini adalah karena ketaatan kita dalam mengikut Tuhan. Karena kita memutuskan untuk tidak mengikuti keinginan daging, tapi mengikuti keinginan roh. Sementara keinginan daging kita terus menarik kita. Kita mengalami letih lesu. Tapi biasanya saya temukan, saudara, orang letih lesu itu bukan gara-gara ini, saudara. Orang letih lesu itu karena dia jatuh dalam dosa. Orang letih lesu itu karena dia berambisi mengejar keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Coba lihat orang letih lesu kenapa? Karena merasa dirugikan. Dia kepahitan, kecewa, letih lesu, saudara. Ini kan sebenarnya keangkuhan hidup. Kenapa orang letih lesu? Dia pingin harus punya mobil ini, punya rumah ini. Akhirnya dia kerja keras, banting tulang, utang sana, utang sini. Letih lesu, saudara. Tentu Tuhan tidak memanggil untuk hal itu, saudara. Bukan. Karena Tuhan tetap standarnya itu, saudara, kita nggak boleh dibelenggu oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi kekristenan itu nggak boleh diajak, tidak boleh diseret untuk memenuhi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tetapi kekristenan itu harus dibawa kepada perubahan dari sinful nature kepada divine nature. Dari natur dosa kepada natur ilahi. Makanya dikatakan kita itu the man of God. Manusia Allah. Nanti saudara baca itu ada. The man of God. Hai engkau manusia Allah, katanya. Ada perubahan natur, saudara.
Jadi pertarungan kita itu sebenarnya bukan bagaimana kita kaya, bukan bagaimana kita terkenal, bukan bagaimana kita punya jabatan, bukan bagaimana kita memiliki apa yang kita inginkan, tapi bagaimana perubahan jiwa kita. Dari natur dosa kepada natur ilahi, dan itulah pertarungan terberat. Dan tidak banyak orang yang menggumulkan ini, saudara. Biasanya orang datang kepada Tuhan, orang mencari Tuhan, itu hanya supaya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidupnya bisa terpuaskan. Dan dia minta Tuhan memuaskan itu, saudara. Inilah agama. Itulah agama. Mereka hanya memanfaatkan Tuhan untuk keinginannya. Tentu ini jahat, saudara. Tentu kalau ada hamba Tuhan yang hanya mengarahkan jemaat ke sana, ini jahat, saudara. Karena suatu saat orang-orang kayak gini akan ditolak Tuhan. Akan ditolak Tuhan. Dan herannya, mereka tidak sadar. Tidak sadar. Jadi pertarungan jiwa kita itu di situ, saudara. Yang membuat letih lesu itu seharusnya di situ. Kenapa saya harus melukai hati Tuhan lagi? Itu yang membuat kita letih lesu, saudara. Kenapa saya tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan? Itu yang membuat kita letih lesu. Bukan kenapa saya nggak bisa punya ini, nggak bisa punya itu. Bukan itu. Bukan. Bukan berarti kita nggak boleh punya ini, punya itu. Boleh. Tetapi jangan letakkan keberhargaan kita di situ, saudara. Jangan letakkan kebahagiaan kita di situ. Kalau kita letakkan keberhargaan dan kebahagiaan kita dengan apa yang kita miliki, kita menghina pengorbanan Kristus. Karena biarlah Kristus menjadi sumber kebahagiaan kita. Makanya Tuhan katakan, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi ajakan Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Ajakan Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tentu ajakan ini nggak mudah, saudara. Nggak mudah. Perhatikan. Banyak orang berpikir, datang aja sama Tuhan, tinggal ke gereja, gampang. Oh, bukan. Bukan sekedar itu. Tantangan untuk menerima ajakan Tuhan Yesus itu nggak mudah. Karena apa? Kita punya jiwa ini liar, saudara. Kita punya jiwa liar. Makanya keinginan-keinginan kita itu liar. Tidak ada yang bisa mengontrol. Sementara ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus taklukkan jiwa kita ini kepada kehendak Tuhan. Nah, itu repotnya. Bukan kita paksa Tuhan mengikuti keliaran jiwa kita. Coba, pernah gak saudara renungkan ini? Betapa liarnya jiwa kita. Begitu kita lihat sesuatu, pikiran kita sudah macam-macam, perasaan kita sudah berubah, keinginan kita sudah berubah. Dan sulit untuk mengontrol jiwa kita ini, saudara. Jiwa kita ini sulit ditaklukkan karena liar. Makanya tidak banyak orang yang bisa datang kepada Tuhan. Nggak banyak. Makanya Yesus bilang, sempitlah jalan. Sempit. Sangkal diri pikul salib. Karena apa? Kita harus membelenggu jiwa kita. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Ada keinginan. Ada ide-ide. Sementara kita harus menaklukkan pikiran, perasaan, kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Ketika kita mau datang sama Tuhan, kita harus taklukkan itu. Nah, ketika kita nggak mampu menaklukkan itu, saudara, disitulah kita nggak bisa mengerti kehendak Tuhan. Makanya kalau orang bilang, kenapa saya nggak bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidupku? Karena kita izinkan jiwa kita ini liar. Makanya yang disebut dengan bertobat itu apa sih? Metanoia, berbalik. Perubahan paradigma. Dari pola pikir manusiawi kita kepada pola pikir Kristus. Makanya kalau saudara baca dalam Roma 12 ayat 2 itu, supaya kamu bisa mengerti apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Jadi pertobatan itu sebenarnya proses untuk kita menaklukkan jiwa kita, untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Datang sama Tuhan untuk itu, saudara. Sehingga kita tahu apa sebenarnya yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga kita tahu apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya dalam Injil Yohanes 15 katakan, ketika Tuhan berbicara pokok anggur, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Kenapa kita minta apa saja? Karena jiwa kita ini sudah dikontrol oleh Tuhan. Yang repotnya jiwa kita belum dikontrol oleh Tuhan, kita sembarangan minta. Makanya ada orang minta supaya punya istri 2. Kacau jadinya. Minta supaya dia punya mobil mewah. Untuk apa? Untuk dia membanggakan keangkuhan hidupnya. Minta supaya kaya, supaya dia bisa memuaskan keinginan dagingnya. Itu yang menjadi kekacauan seringkali dalam kekristenan. Jadi tantangan untuk menerima undangan Tuhan Yesus nggak mudah sebenarnya. Makanya nggak banyak. Kalau saudara lihat, satu saat Tuhan Yesus ngomong, itu murid-murid banyak meninggalkan Tuhan. Mereka nggak siap sebenarnya ikut Tuhan. Dan saya percaya banyak orang Kristen sebenarnya mereka tidak siap ikut Tuhan. Mereka hanya terjebak di agama. Terjebak di agama. Karena mau nggak mau ketika kita ikut Tuhan bisa mengalami the dark night of the soul. Kita jadi orang aneh di lingkungan kita. Saya sudah alami itu, saudara. Kenapa saya bisa cerita? Sulitnya menaklukkan jiwa kita yang liar ini. Menaklukkan kesombongan kita, keangkuhan hidup kita, keinginan daging kita. Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi ketika kita mengikuti undangan Tuhan Yesus, rancangan kita harus tundukkan ke dalam rancangan Tuhan. Bukan rancangan Tuhan kita paksakan mengikuti rancangan kita, tidak bisa. Itulah ajakan Tuhan Yesus yang tidak mudah, saudara. Bagaimana cara menaklukkan jiwa sehingga kita bisa datang kepada Tuhan? Luar biasa Tuhan bilang gini, saudara. Perhatikan. Di ayat 11, di pasal 11 ayat 29 dikatakan gini. Ketika Tuhan bilang gini. Pasal 11 ayat 29. Ayat 28 mulai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Datang memberikan kelegaan. Tetapi ada perintah, saudara. Di ayat 29 katakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ada 2 hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Ada 2 hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami kelegaan. Yang pertama adalah pikul kuk. Kuk yang dipasang oleh Tuhan, bukan kuk yang kita pasang. Kita suka memikul kuk yang kita pasang, target-target hidup kita yang kita buat sendiri. Kita harus memikul kuk yang Tuhan pasang. Yang kedua, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Apa itu kuk, saudara? Jadi gini, kuk itu sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa. Ini kalau saudara tinggal di desa, seorang petani, saudara akan mengerti ini. Kuk itu sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa untuk ditaruh di pundak hewan. Nah, biasanya sapi. Biasanya sapi. Ya. Dan ketika kuk itu dipasang kepada 2 sapi, itu supaya kedua sapi itu bisa berjalan bersama, dan tujuannya untuk membajak. Membajak sawah, saudara. Atau 2 sapi dikasih kuk untuk mengangkut beban.
Jadi sebenarnya kapan kita mengalami kelegaan, saudara? Nah ini. Kapan kita mengalami kelegaan? Ketika kita mau memikul kuk. Kuk itu dipasang, satu untuk Tuhan, satu untuk kita. Supaya apa? Kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara dan saya hanya akan mengalami kelegaan ketika kita izinkan Tuhan memasang kuk. Di mana kuk itu tujuannya supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, berarti semua keinginan, kehendak kita harus tak tundukkan kepada keinginan, kehendak Tuhan. Karena nggak mungkin kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan punya keinginan sendiri, kita punya keinginan sendiri. Nggak mungkin. Biasanya itu akan sakit. Kalau sudah dipasang kuk, misalnya Tuhan ke kanan, kita ke kiri, itu akan penderitaan. Kenapa orang mengalami letih lesu? Kenapa orang mengalami the dark night of the soul? Kenapa orang mengalami capek? Karena dia tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pergi ke timur, dia ke barat, saudara. Sementara ada kuk yang membelenggu di antara keduanya. Wow. Makanya Tuhan bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib. Itu satu-satunya untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ada kuk. Dengan kata lain, kapan kita mengalami kelegaan? Ketika rencana hidup kita, tujuan hidup kita sejalan dengan tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan, saudara? Apa tujuan Tuhan? Apa tujuan Tuhan Yesus? Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi satu-satunya orientasi dan tujuan hidup kita adalah untuk kepentingan Tuhan. Baru kita mengalami kelegaan. Ketika kita punya tujuan yang lain di luar tujuan Tuhan, maka kita akan letih dan lesu. Kita akan letih dan lesu. Makanya saya bilang, menerima undangan ini nggak mudah. Semua ambisi-ambisi kita harus taklukkan. Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara dan saya hanya bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan ketika tujuan hidup kita hanya melakukan kehendak Tuhan. Baru kuk itu bisa dipasang. Satu kepada kita, satu kepada Tuhan. Sehingga kita menanggung beban itu bersama dengan Tuhan. Tentu kita terbatas, tapi Tuhan nggak terbatas. Makanya kita nggak capek. Ada orang bertanya kayak gini sama saya, Pak, kamu nampung-nampung orang itu membiayai sekian banyak, apa kamu nggak capek ngurusin orang itu? Bukan anakmu loh, bukan keluargamu loh. Enggak, saya bilang. Saya enjoy. Nggak takut biaya hidupnya. Sampai saat ini belum pernah saya takut, saya bilang. Kita ngurus anak 2 aja setengah mati rasanya. Kamu sekian banyak anak. Saya enjoy. Karena saya tahu ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Dan Tuhan, saya memikul kuk yang Tuhan pasang. Saudara, yang pertama tadi pikul kuk. Yang kedua belajar dari Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mengalami kelegaan,
Pertama, pikul kuk, berjalan bersama dengan Tuhan. Satukan kehendak kepada kehendak Tuhan. Satukan pikiran dengan pikiran Tuhan. Satukan tujuan hidup dengan tujuan Tuhan. Satukan selera dengan seleranya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari Tuhan. Belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Apa yang perlu kita pelajari dari Tuhan? Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut. Makanya dikatakan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lemah lembut, saudara. Lemah lembut. Lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut adalah dengan rendah hati menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Saudara ingin mengalami kelegaan? Tundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Selama kita punya ambisi yang hanya ingin memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak peduli saudara sekaya apa, tidak peduli jabatan saudara setinggi apa, tidak peduli kedudukan saudara di gereja apa, tidak peduli titel saudara di sekolah teologi apa, saudara dan saya akan mengalami letih lesu. Tetapi ketika kita katakan, Tuhan, biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus yang memerintah dalam pikiran, perasaan, kehendakku, saat itulah kita mengalami ketenangan jiwa. Dan kita menang atas the dark night of the soul. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Seringkali ketika kami mengikut Tuhan, jiwa kami memberontak antara keinginan daging dan keinginan roh. Dan kami tahu itu proses, di mana kami menundukkan keinginan kami di dalam kehendak Tuhan, sehingga kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Kami sadar tidak mudah menaklukkan keinginan daging kami. Tapi kami percaya Engkau yang sudah memilih kami. Anugerah-Mu yang memampukan kami. Dimanapun anak-anak-Mu saat ini sedang mengalami the dark night of the soul, mereka mengalami keletihan, kelesuhan, karena mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ketika mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan, ketika mereka sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan, ketika mereka sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, mereka disalah mengerti, mereka diasingkan, mereka disingkirkan, sehingga mereka mengalami letih lesu. Kuatkan mereka, Roh Kudus, Engkau yang menguatkan mereka. Terima kasih, kami bersyukur buat renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami terus berdoa buat Indonesia, Tuhan, bangsa kami yang kami cintai ini. Kami percaya kalau Tuhan tempatkan kami di bangsa ini tidaklah kebetulan, karena Tuhan mau kami berdoa bagi bangsa ini dan mengusahakan kesejahteraan bangsa ini. Karena itu kami rendahkan hati kami di hadapan Tuhan, minta anugerah Tuhan. Buat bangsa ini mengerti apa kehendak-Mu. Buat penduduk bangsa ini melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Lawat bangsa ini Tuhan. Dengan apa yang terjadi saat-saat ini, kami tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong bangsa ini. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa ini. Berkati Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan percayakan untuk memimpin, mengelola bangsa ini. Bapak Presiden Joko Widodo, semua para menteri dan stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, semua pegawai negeri sipil. Tuhan, jamah mereka. Berkati mereka. Hikmat bijaksana Tuhan yang memimpin mereka. Ide kreativitas daripada Tuhan. Tolong Tuhan, setiap kebijakan-kebijakan mereka, biar semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala rancangan orang jahat atas bangsa ini, biar digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat hari ini. Berkati TNI Polri, semua para medis, semua dokter, perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas yang hari ini terus berjuang untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolong mereka, lindungi, jagai mereka.
kuatkan mereka. Pulihkan stamina fisik imun tubuh mereka. Begitu juga Tuhan, lindungi keluarga mereka. Terima kasih, pulihkan ekonomi bangsa ini. Ekonomi bangsa ini Tuhan, pulihkan. Berkati bangsa ini. Kami bersyukur buat hari ini. Berkati JJKV tempat kami siaran. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran-Mu tinggal di tempat ini. Bawa semua orang yang ada di tempat ini mengalami Tuhan, mengasihi Tuhan. Apapun yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, acara kita selesai. Sampai ketemu besok dalam acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.